Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian, saya izin mengambil alih untuk agenda berikutnya, yaitu agenda inti pada acara webinar sore hari ini. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Kak Dinar sudah mempersilahkan saya untuk mengambil alih. Baik, untuk rangkaian kegiatan webinar berikutnya, yaitu ada penyampaian materi. Untuk sore hari ini kita akan membahas dua topik materi, yaitu terkait pengolahan data dan visualisasi data pada IoT atau Internet of Things. Nah, mungkin saya izin memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Nama saya Meisfa Safara Subegio dari S1 Sistem Informasi Angkatan 2021. Oke, baik. Untuk materi pertama pada sore hari ini, yaitu terkait pengolahan data pada Internet of Things yang akan dibawakan oleh Bang Nahid, Ahmad Nahid Ma'ali. Boleh kita perkenalkan lebih dalam, kita kenal lebih dalam terlebih dahulu pembicara kita pada sore hari ini. Baik, pemateri satu kita pada sore hari ini, nama lengkap beliau adalah Ahmad Nahid Ma'ali, merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi Angkatan 2020 Telkom University Bandung. Untuk pengalaman-pengalaman organisasi dan juga kepemimpinan dari Bang Nahid itu yaitu ada menjadi wakil koordinator asisten lab AIS, kemudian menjadi staff trainer pada Laboratorium Enterprise Data Engineering, dan juga merupakan penerima Istanbul Youth Summit Turki yang kelima. Oke, untuk pengalaman beliau yaitu merupakan developer IoT prepaid water meter di PT Multi Instrumentasi, kemudian di Departemen Engineering PT Telkom Landmark Tower, dan juga Reporting and Analysis Intern di ESDM Ministry, Kementerian SDM. Kemudian proyek-proyek yang sudah pernah beliau uh, lakukan, yaitu ada Smart Dashboard Application for Prepaid Smart Water Meter Monitoring yang mendapatkan HAKI. Kemudian yang kedua yaitu Smart Dashboard Analyzing Data EBTKE yang berupa dashboard. Nah, selain itu sertifikasi-sertifikasi yang telah Bang Nahid raih, diantaranya Professional Data Analyst dari Coursera, IT Support Professional Certificate, dan juga AWS Academy Cloud Foundation. Nah, mungkin mohon izin Bang Nahid untuk yang ditampilkan di PPT kali ini, di pengenalan kali ini, memang tidak semua pencapaian-pencapaian beliau kita sebutkan, karena mungkin tidak akan cukup ya satu slide untuk memaparkan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh Bang Nahid. Nah, mungkin kita sapa terlebih dahulu, Bang Nahid, apakah sudah standby di dalam ruangan Zoom? Halo Miswa, sudah. Oke, selamat sore Bang Nahid. Ya, selamat sore Miswa. Oke, gimana kabarnya di Bang Nahid untuk sore hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Miswa? Oh, luar biasa Bang. Semangat banget nih buat ngikutin dan juga nerima materi dari pemateri-pemateri yang kece pada sore hari ini. Itu ada Bang Nahid dan juga ada pemateri kedua nantinya setelah sesi pertama selesai. Oke, dari Bang Nahid sendiri apa sudah siap untuk menyampaikan materi? Insya Allah udah siap. Oke, karena sudah siap, kelihatannya juga peserta sore hari ini juga udah pada nggak sabar nih Bang Nahid buat menerima insight-insight ataupun materi-materi yang pastinya bermanfaat banget sore hari ini. Maka dari itu kami persilakan kepada Bang Nahid untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya buat Miswa dan terima kasih waktunya buat panitia terkait webinar kali ini. Mungkin selamat sore semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu dosen dan serta praktisi serta teman-teman semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar kita hari ini. Mungkin hari ini kita akan membahas terkait pengolahan data IoT dan nantinya akan juga penjelasan terkait exploration data analis dan visualisasi yang akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi terkait pengolahan data IoT ini, nah di sini saya ada pertanyaan nih. Jadi kita mulai dari pertanyaan what's IoT?
Nah, apa sih sebenarnya IoT itu? IoT itu merupakan singkatan dari Internet of Things, yaitu konsep di mana perangkat-perangkat yang terhubung ke internet saling berkomunikasi dan berbagi data tanpa adanya interaksi manusia. Nah, untuk IoT ini juga mencakup segala hal. Contohnya sendiri kita juga sering menemukan alat IoT itu di rumah kita, mungkin dalam rumah terdapat smart home atau dan sebagainya. Kemudian di dalam kendaraan kita terdapat sensor-sensor yang itu termasuk dalam IoT. Nah, mungkin pada dasarnya secara umum IoT itu merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data. Nah, ini juga bisa disebut perangkat pintar. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, di dalam gambar ini ada terdapat tiga gambar, itu merupakan penjelasan umum terkait IoT. Jadi yang pertama itu di sebelah kiri ada gambar berupa alat seperti namanya Internet of Things, yaitu IoT itu berupa alat. Kemudian dari alat tersebut akan mengirimkan sebuah data ke server atau sebuah internet dan nantinya akan diolah datanya kemudian menghasilkan visualisasi seperti yang ada pada gambar yang ketiga atau sebelah paling kanan. Nah, mungkin ini ada juga penerapan IoT yang sudah ada saat ini, yaitu ada di smart farming, kemudian di smart home yang sudah sering kita jumpai, kemudian di smart city. Nah, di dalam lab kita sendiri, di lab Enterprise Intelligence System itu juga kemarin juga menerapkan IoT seperti yang ditampilkan di video sebelumnya waktu pembukaan, yaitu Smart Water Meter Reading. Itu sebuah proyek kedai reka yang berkaitan dengan IoT juga. Nah, kita masuk nih ke pengolahan data di IoT. Nah, sebelumnya apa sih pentingnya pengolahan data di IoT itu? Jadi mungkin teman-teman dan Bapak Ibu di sini mungkin masih ada yang bingung nih terkait apa sih kaitannya antara pengolahan data dengan IoT itu. Nah, jadi IoT itu merupakan alat yang kemudian menghasilkan sebuah data dan data itu belum tentu dapat langsung diinterpretasikan informasinya atau dapat divisualisasikannya. Maka dari itu kita perlu pengolahan data sebelum kita melakukan implementasi model atau melakukan forecasting terkait data yang ada di dalam IoT tersebut. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data, ada tahapan yang penting yang kita harus pahami, yaitu merupakan data understanding. Jadi, kita harus memahami data yang ada dalam perangkat IoT tersebut. Nah, yang pertama itu pemahaman. Kita harus memahami data yang ada dalam IoT tersebut. Datanya berbentuk apa, di di dalam tersebut, di data tersebut ada data apa aja, ada beberapa kolom. Kemudian setelah kita memahami semua data yang terdapat dalam hasil dari perangkat IoT tersebut, kita masuk ke proses tahapan. Jadi kita menentukan tahapan apa aja yang akan kita proses untuk menghasilkan sebuah informasi yang jelas agar model atau sesuai forecasting atau yang akan kita implementasikan tuh dapat berjalan sesuai keinginan kita. Nah, kemudian kita menentukan tujuan kita. Jadi setelah kita melakukan proses pemahaman, kemudian menentukan tahapan, kita harus menentukan tujuan. Jadi dalam pengolahan data tersebut, kita bertujuan untuk menentukan apa ke depan yang mungkin, apa yang ingin kita visualisasikan, apa yang ingin kita bandingkan, dan apa yang ingin kita cari akurasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari proses data di IoT. Jadi, di sini ada kalimat pengolahan data yang efisien, bermanfaat untuk mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data secara maksimal. Jadi, proses data itu dapat meningkatkan kita untuk mengolah data secara maksimal dan efisien. Nah, ini di gambar yang atas ini terdapat data mentah dari IoT, yaitu dari pengukuran suhu, temperatur. Nah, di sini terdapat beberapa kolom, yaitu terdapat ID, kemudian room ID, not dead, temperature, dan out-in. Nah, setelah data mentah ini kita dapatkan, kita tentukan tadi tujuan melalui data understanding sebelumnya. Nah, setelah itu kita dapat melihat di sini ada hasilnya berupa ID, kemudian terdapat dead time, kemudian terdapat juga seperti pecahan-pecahan lain dead time seperti per jam, kemudian seperti tanggal, waktu, kemudian terdapat juga cuaca. Jadi kita menentukan cuaca di pengolahan data tersebut. Nah, mungkin kita masuk ke studi kasusnya, jadi mungkin agar lebih mudah memahami untuk apa sih, bagaimana sih cara dalam pengolahan data, mungkin kita langsung masuk ke studi kasus. Jadi kita langsung praktik langsung nih, gimana caranya untuk mengolah data IoT itu agar data tersebut bisa dapat divisualisasikan dengan baik dan dapat memberikan informasi yang cukup luas. Nah, dalam studi kasus kali ini, nantinya akan ada dataset yang memiliki
dataset tersebut merupakan dataset yang memiliki pembacaan suhu dari perangkat IoT yang dipasang di luar ruangan dan di dalam ruangan. Nah, karena perangkat sedang dalam tahap pengujian, perangkat tersebut akan dilepas pemasangannya atau dimatikan beberapa kali selama seluruh periode pembacaan, sehingga di dalam data perangkat tersebut terjadi adanya outlier atau nilai yang hilang atau non-value. Nah, mungkin sebelum saya share terkait dataset dan share terkait Google Colab-nya agar kita bisa praktek bareng-bareng. Nah, di sini saya akan memberikan informasi detail terkait data yang nantinya akan di-share. Yang pertama di dataset tersebut terdapat kolom ID. Nah, kolom ID itu merupakan ID unik untuk setiap pembacaan. Kemudian terdapat room ID. Jadi di room ID dataset kali ini hanya satu room ID dikarenakan alat tersebut hanya terdapat di satu ruangan, yaitu ruang admin. Kemudian terdapat note date, yaitu tanggal dan waktu pembacaan temperaturnya. Kemudian terdapat temperatur, yaitu pembacaan suhunya. Terdapat out atau in, yaitu pembacaan diambil di luar ruangan atau di dalam ruangan. Nah, dari dataset ini nantinya kita akan dapat mencari tahu nih bagaimana hubungan suhu di dalam ruangan dan di luar ruangan, kemudian tren musiman suhu yang ada dalam data, kemudian kita juga dapat meramalkan atau forecasting suhu masa depan dengan menggunakan pemodelan derat waktu atau pemodelan lainnya. Kemudian kita juga dapat melihat kecenderungan karakteristik sepanjang tahun, bulan, minggu, siang, dan malam, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di tahap praproses nantinya kita akan melakukan yang pertama ada drop column, kemudian ekstraksi date time. Jadi dari date time sebelumnya yang tanggal dan waktu itu digabung, nanti akan kita pecah lagi menjadi tanggal sendiri, bulan sendiri, kemudian ada week of day, kemudian week of year, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan memberikan informasi cuaca. Jadi di data sebelumnya itu kan tidak terdapat informasi cuaca, jadi kita akan menambahkan informasi secuaca sesuai dengan iklim yang ada di daerah kita. Kemudian kita akan memberikan informasi waktu. Informasi waktu itu berupa siang, sore, atau malam. Kemudian kita akan mendrop duplikasi. Jadi ketika ada data yang itu duplikat, kita akan melakukan drop sehingga data tersebut tidak duplikat lagi. Kemudian kita akan melakukan clear gap ID. Jadi ketika terdapat gap ID yang tidak sesuai, maka kita akan membereskan tersebut. Nah, mungkin boleh diakses buat link Google Colab dan datasetnya. Mungkin oleh teman-teman panitia bisa bantu ditaruh di kolom chat buat link Google Colab dan datasetnya. Oke, mungkin jika udah pada akses semua buat link Google Colab dan link datasetnya, mungkin saya izin share screen terkait Google Colab-nya. Nah, mungkin udah pada akses semua atau belum ya buat link Google Colab-nya dan link datasetnya mungkin bisa di-download terlebih dahulu sebelum kita mulai ke praktiknya. Oke, mungkin kalau udah, mungkin sebelum kita mulai, di Bapak Ibu atau teman-teman tersebut terdapat link Google Colab. Nah, link Google Colab tersebut harus di copy dulu. Jadi di copy, save a copy in Drive dikarenakan agar nantinya saat melakukan praktek tidak bentrok antara satu sama lainnya. Mungkin dapat di save a copy in Drive terlebih dahulu. Setelah di save copy in Drive nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa melakukan upload file. Di sini terdapat kolom folder file, kemudian di sini terdapat upload file. Nah, file yang sudah dataset yang sudah di-download tadi itu bisa di-upload ke dalam link Google Colab ini.
Nah, setelah tadi udah upload, mungkin nanti kita bisa menjalankan bersamaan terkait pre-processing data ini. Mungkin jika sudah boleh konfirmasi di kolom chat, nanti biar kita bisa mulai bersamaan terkait praktiknya. Oke, mungkin jika udah, yang pertama-tama, tadi kan kita juga sudah memahamin data yang ada di dalam IoT temperatur itu. Nah, dalam data tersebut kita juga udah tahu detailnya itu seperti apa, terdapat ID, room ID, not dead, temperatur, out atau in. Dan mungkin nantinya kita juga bisa dapat mengetahui terkait hubungan suhu dalam dan luar, kemudian tren atau musiman dalam data, kemudian meramalkan suhu di masa depan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita perlu mengimport beberapa library yaitu agar dataset tersebut bisa di-load ke dalam Python-nya. Nah, library yang digunakan yaitu ada NumPy ASNP dan import pandas SPD. Mungkin ini bisa dijalankan. Nah, setelah dijalankan, mungkin kita bisa memasukkan datasetnya. Nah, di dataset ini menggunakan DF, PDRCSV, ini IoT temperature merupakan nama filenya yang udah di-upload di sini, IoT temperature.csv. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan muncul data yang udah kita upload sebelumnya. Nah, setelah data ini muncul, mungkin kita bisa lihat datanya itu benar sesuai yang ada di dataset detail, yaitu terdapat ID, kemudian room ID, kemudian terdapat not dead, kemudian dapat temperatur, kemudian dapat out atau in. Nah, dari data ini mungkin kita akan melakukan processing agar data tersebut lebih jelas dan agar mudah untuk divisualisasikan. Nah, di sini yang pertama kita melihat kolom room ID itu hanya mempunyai satu nilai yaitu room admin. Di sini dapat lihat bahwa kolom room ID itu hanya room admin. Nah, ini kita cek dulu menggunakan df room ID atau ID value count-nya. Jadi kita akan melihat value count atau jumlah dari room ID ini. Bentar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa semua jumlah room ID itu yaitu 97.606. Jadi dat dia dasar di room ID atau ID itu semuanya bernama room admin. Jadi semuanya emang room admin. Jadi kita akan menghapus room admin itu dikarenakan kita sudah tahu kalau data itu cuma room admin. Jadi tidak ada data ruangan lainnya. Jadi kita drop aja buat room ID-nya menggunakan df drop room ID. Nah, ini untuk room ID-nya sudah kehapus, jadi data yang tersisa tinggal ID, kemudian terdapat not dead, temperatur, dan out atau in. Nah, di sini dikarenakan not dead itu out atau in itu sangat asing, jadi kita akan mengubahnya menjadi familiar. Jadi not dead itu kan merupakan tanggal, jadi kita ubah menjadikan dead, kemudian out atau in kita ubah menjadi place. Jadi mengindikasikan itu ruangan di luar atau ruangan di dalam. Mungkin bisa dirun lagi. Nah, ini udah berubah, jadi yang pertamanya not dead, kemudian menjadi dead, dari out in menjadi place. Jadi berbeda dengan data sebelumnya, yang awalnya not dead menjadi dead, out in menjadi place. Nah, kemudian di sini kita akan memecah waktunya. Di sini, dikarenakan di sini dead itu gabungan antara tanggal dan waktu, kita akan memecah menjadi beberapa. Di sini kita akan memecah menjadi tahun, bulan, kemudian hari, weekday, week of year, hour, dan minute. Nah, di sini kenapa kita memecah menjadi banyak ini? Dikarenakan nanti ya kita bisa mudah untuk melihat visualisasi atau perbandingan suhu antar bulan, kemudian antar hari, kemudian antar week of day, antar week of year, dan lain sebagainya. Nah, itu kita pecah. Nah, untuk melihat hasilnya kita menggunakan DF. Jadi DF itu ntar akan menampilkan semua datanya. Nah, di sini udah kelihatan. Jadi data yang awalnya date time itu menjadi
pecah. Jadi terdapat year, kemudian terdapat month, day, weekday, week of year, hour, dan minute. Di sini sudah terpecah menjadi sesuai yang kita inginkan. Setelah kita memecah ini, kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu kita akan menentukan iklim. Jadi di sini data kali ini mungkin saya menggunakan iklim di Indonesia. Jadi iklim di Indonesia ada dua. Jadi ada hujan dan ada kemarau. Nah, menurut data yang saya dapatkan untuk iklim hujan tuh di rentang bulan Oktober dan bulan Maret hingga bulan Maret. Kemudian untuk iklim kemarau di bulan April hingga September. Mungkin kita bulan asumsi kita bulan Oktober itu bulan 10 hingga bulan 3, 10 Oktober hingga Maret. Kemudian untuk April hingga September itu bulan 4 hingga bulan 9. Nah, di sini kita menggunakan fungsi def month to season. Nah, fungsi def month to season ini nantinya akan memberikan setiap bulan itu sesuai dengan musimnya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan if x in jika x atau month-nya ini di bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, maka seasonnya itu akan berubah menjadi hujan. Nah, kemudian jika X-nya ini di dalam bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka seasonnya ini akan berubah menjadi kemarau. Nah, di sini kita akan menambahkan season di running, kemudian kita akan melakukan apply fungsi def month to season ini menggunakan def season sama dengan def month. Kita akan mengapply bulannya, apply month to season. Nah, ini akan kelihatan hasilnya. Jadi di sini akan terdapat tambahan cuacanya. Jadi di sini akan terdapat ada tambahan cuaca hujan, kemudian terdapat tambahan cuaca kemarau. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan waktu. Jadi di dalam data sebelumnya kan hanya terdapat jam. Nah, itu kita akan menentukan waktunya. Jam tersebut termasuk malam, pagi, siang, atau sore. Nah, di sini saya mengasumsikan malam itu pukul 10 hingga 23.59 atau jam 20.00 hingga 3.59. Nah, untuk paginya pukul 4 hingga 11.59, untuk siangnya jam 12 hingga 16.59, untuk sorenya jam 17 hingga 21.59. Nah, di sini menggunakan fungsi kembali, jadi fungsi def hours to timing. Nah, if X-nya ini, X merupakan hour, di sini nanti kita akan implementasikan, akan apply fungsi ini. Jadi, if X in jam 22, 23, 01, 23, maka itu akan termasuk malam. Kemudian, X in range 4 hingga 12, itu akan termasuk pagi. Kemudian, if X in range 12, 17, itu akan termasuk siang. Kemudian, if X range 17 hingga 22, itu akan termasuk sore. Nah, ini kita running terlebih dahulu. Kemudian fungsi yang tadi udah kita running ini sebelumnya, itu akan kita implementasikan di dalam kode ini. Jadi terdapat df timing sama dengan df hour apply hours to timing. Jadi hours to timing itu fungsi ini. Ini akan kita apply. Nah, ini akan kelihatan timingnya itu sudah muncul. Mungkin jika kita ingin melihat secara luas, mungkin kita bisa menentukan beberapa data yang terlihat. Tinggal diganti df-nya. Nah, ini udah kelihatan juga. Jadi di sini kelihatan buat timingnya itu sesuai dengan waktu yang ada di sini. Jadi waktunya ini jam berapa, dia timingnya menyesuaikan. Jadi timingnya dikarenakan ini jam 9, maka timingnya masuknya ke pagi, ke morning. Nah, kemudian di sini kita akan mengecek duplikasi. Jadi di dalam suatu dataset pasti terdapat banyak sekali terdapat duplikasi, maka dari itu kita akan cek apakah ada duplikasi di dataset tersebut atau tidak. Nah, untuk cara ceknya yaitu kita menggunakan df, kemudian list df duplicate, kita akan jalanin. Nah, di sini kelihatan ada satu yang duplikat. Jadi di dalam ID ini itu merupakan datanya duplikat. Jadi kita akan menghapus duplikat ini. Nah, sebelum kita hapus, kita cek terlebih dahulu berapa berapa sih ada berapa duplikat untuk data ID ini. Jadi data di ID ini akan kita masukkan ke dalam sini. Jadi akan kita cek df ID. Jadi untuk ID-nya ini akan kita cetak. Nah, ini kita dapat lihat di sini ID-nya ada berjumlah 2 dan ini merupakan informasi yang sama. Jadi kita akan drop terkait ID ini. Kita akan drop duplikatnya sehingga tidak ada duplikat lagi. Jadi untuk duplikatnya di sini terdeteksi duplikatnya 0. Nah, kemudian di sini kita melihat terdapat keunikan ID.
Jadi di dalam ID sebelumnya itu terdapat numerical dan alfanumerik. Nah, di sini terdapat numerical, kemudian juga terdapat alfanumerik. Nah, alfanumerical dan alfanumerik ini itu akan susah dipahami untuk menurutkan untuk sort berdasarkan ID atau berdasarkan lainnya. Nah, mungkin di dalam alfanumeric ini kita akan mencoba mensort terlebih dahulu berdasarkan ID-nya. Nah, di sini kan kita dapat informasi bahwa di dalam dalam waktu yang sama ini terdapat beberapa ID yang unik. Jadi dalam satu waktu tuh mungkin datanya tidak hanya satu, mungkin ada beberapa banyak data. Jadi maka dari itu kita akan melakukan melakukan meminimalisir jumlah ID-nya sehingga ID-nya tuh agar mudah dipahami kita mengambil yang numerik saja. Nah, dikarenakan di sini ID numerik itu berada di baris ke-6, kita menggunakan split garis bawah dikarenakan di sini kita lihat di sini ada garis bawah. Nah, kita menggunakan garis bawah ke-6 dikarenakan yang numerik itu berada di ke-6. Jadinya kita dapat membaca ini 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan mengambil ID yang ini. Jadi ID-nya akan kita ubah menjadi ID yang hanya numerik saja. Dikarenakan numerik itu merupakan ID, numerik itu bisa digunakan menjadi ID karena kan numerik itu merupakan angka yang unik. Nah, kita akan cek bahwa angka yang numerik ini termasuk unik atau tidak, maka akan kita cek menggunakan dfid apply lambda x split underscore 6 unique sama dengan len. Nah, ini kita lihat hasilnya true, berarti ID yang ada di numerik itu merupakan angka yang unik sehingga dapat digunakan sebagai ID. Nah, maka kita akan menggunakan angka tersebut, angka nomor tersebut menjadi ID menggantikan ID yang sebelumnya terdapat export, temperature, log, dan sebagainya ini. Menggunakan dfid sama dengan dfid apply lambda x integer x split underscore 6. Nah, ini sudah dapat dilihat bahwa ID yang awalnya export, temperature, log, dan sebagainya ini berubah menjadi hanya angka numerik. Nah, angka numerik ini diambil dari baris ke-6 ini. Jadi, baris ke-6 ini akan menjadi ID di setiap kolomnya. Nah, namun kita juga terdapat permasalahan lagi. Jadi, terdapat kesenjangan ID saat kita memberi satu tanggal waktu unik pada tanggal 12/9/2018 dan jam 3, itu kita terdapat beberapa ID yang hilang. Ada missing ID, jadi ID-nya itu loncat. Mungkin kita bisa coba running menggunakan dflog, dfdet pada tanggal yang 12/9/2018 pada jam 3:09. Kita akan sort by ID-nya. Nah, ini kita udah sort by ID-nya. Di sini terdapat angka yang tidak urut. Ada 3, kemudian 5, lanjut ke 9. Nah, itu tidak urut. Nah, kemudian kita cek lagi berdasarkan ID-nya. Kita cek di rentang 4000 hingga 4011. Nah, di sini juga terdapat ID yang tidak urut. Jadi dari 4000 menjadi 4002, kemudian langsung 4004, 6, 7, 9, dan 10. Itu merupakan tidak urut. Namun dikarenakan informasi dari ID ini tidak berkaitan atau tidak bermasalah untuk pemrosesan selanjutnya visualisasi data, karena kan ID hanya untuk dijadikan sebagai kata kunci atau patokan, maka ID tersebut tidak bermasalah sehingga tidak perlu diperbaiki kembali. Kemudian setelah kita mengecek beberapa proses sebelumnya, kita menemukan nih, jadi terdapat missing value di data tersebut. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan df. Nah, ini terdapat missing value. Di sini kelihatan terdapat beberapa data yang hilang atau data yang tidak ada. Nah, untuk mengatasi missing value ini, kita bisa menggunakan df, kemudian sama dengan df drop. Nah, jadi drop itu untuk menghilangkan missing value tersebut. Bisa kita jalankan yang ini. Nah, setelah berhasil, kita akan mengecek lagi apakah masih terdapat missing value atau tidak menggunakan df lagi.
Nah, di sini udah terlihat bahwa missing value itu udah hilang. Nah, agar data yang kita telah praproses itu tidak hilang atau kita masih punya backup, kita akan menyimpan data set yang udah di praproses tersebut ke dalam Excel. Jadi menggunakan DF to Excel. Ini merupakan nama Excel baru, nama file baru yang akan kita simpan. Jadi hasil yang udah kita praproses tadinya itu akan kita simpan kembali ke Excel menjadi hasil drop NA atau hasil praproses yang udah kita jalankan tadinya. Mungkin hasil dari praproses yang udah kita jalankan mungkin akhirnya menjadi seperti ini, menjadi ID, date, time, place, year, month, day, weekday, week of year, hour, minute, season, dan timing. Nah, nantinya data ini akan dilakukan visualisasi, visualisasi data dan exploration data analis untuk melihat perbandingan atau forecasting dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya pemateri satu terkait proses data. Mungkin nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri dua yang terkait exploration data analysis dan visualisasi data. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Nahid. Jadi materinya insightful banget. Terus juga banyak banget tadi penjelasannya terkait mulai dari apa itu IoT. Terus tadi juga kita langsung hands on nih gimana caranya mengolah data gitu yang kita dapat dari IoT itu sendiri. Nah, mungkin karena tadi udah disampaikan juga dan dijelaskan juga terkait pengolahan data dari IoT, sekarang kita akan beralih ke topik selanjutnya yang nggak kalah menarik juga, yang nggak kalah penting juga, yaitu ada visualisasi data pada IoT atau Internet of Things. Nah, untuk materi dua kali ini akan disampaikan oleh Kak Justin. Boleh kita perkenalkan dulu Kak Justin yang akan menyampaikan materi? Baik. Untuk materi dua kali ini ada Justin Surya Dharma yang merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi Angkatan 2021 Telkom University Bandung. Nah, untuk pengalaman organisasi dari Kak Justin sendiri, yaitu terdapat em, eh, Vice President atau Wakil Presiden dari Laboratorium Enterprise Intelligence System, kemudian eh, menjadi staf dari divisi event di Enterprise Data Engineering Laboratory, kemudian menjadi Head of Tencom HMSI di Sistem Informasi Telkom University. Nah, untuk pengalaman dari Kak Justin sendiri, ada merupakan intern dari PT Multi Instrumentasi yang menjadi program dari Kedaireka Lab ACE. Kemudian yang kedua ada Java Instructor dari ACE Pengabdian Masyarakat Lab ACE pada tahun 2021. Kemudian menjadi staf publikasi dari praktikum PPL di Despro Laboratory. Nah, untuk kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti oleh Kak Justin, yang pertama menjadi juara pertama di Turnamen Sains Data Nasional atau TSDN pada tahun 2023, menjadi runner-up atau juara dua pada Data Analytics Dash Comfest UI 2023, kemudian meraih juga medali emas di Komodo Math Festival 2022. Nah, untuk sertifikasi dari Kak Justin sendiri, di antaranya yaitu ada Foundations, Data Everywhere by Google, kemudian Python for Data Professional Beginner, kemudian yang ketiga ada Microsoft Azure Fundamentals. Nah, untuk pencapaian-pencapaian dari Kak Justin ini juga nggak berhenti hanya di sini, namun ini pencapaian yang kami sebutkan di sini merupakan pencapaian-pencapaian terakhir dan juga yang terbesar dari Kak Justin. Gitu. Mohon izin Kak Justin, tidak kami sampaikan seluruhnya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke penyampaian materi, kita sapa terlebih dahulu ke materi kedua kita. Halo Kak Justin, selamat sore. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Kak Justin untuk sore hari ini? Baik dong. Masih semangat nggak nih? Oke, Alhamdulillah kalau memang kabarnya baik. Baik, mungkin untuk melanjutkan nih materi yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pemateri satu kita sore hari ini terkait pengolahan data dan akan dilanjutkan oleh Kak Justin terkait visualisasi data dari IoT nih. Nah,
Mungkin boleh langsung aja Kak Justin kita persilahkan untuk memaparkan materi kedua sore hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, mungkin kalau sebelumnya telah dibahas nih ya mengenai cara pre-processing data dengan membuat kolom-kolom data baru dari data yang telah ada, menghilangkan data nol, dan sebagainya. Yang biasa disebut juga dengan feature engineering. Di sesi kedua ini akan dibahas mengenai cara melakukan visualisasi data yang cukup penting dalam pengolahan data. Oke, nah jadi apa sih visualisasi data itu? Simpelnya visualisasi data itu data yang diubah atau ditampilkan dalam bentuk visual atau gambar yang bisa berupa grafik, diagram, dan lainnya. Tujuannya untuk memudahkan dalam memahami informasi yang terkandung dalam data seperti pola, tren, atau korelasi yang ada dalam data. Ini juga terdapat salah satu quote mengenai data visualisasi, yakni data visualization helps to bridge the gap between numbers and words, yang berarti bahwa dalam menyampaikan data yang mayoritasnya itu berupa angka-angka kan yang sulit dijelaskan, sulit dipahami maknanya seperti itu, diperlukan sebuah visualisasi data dalam menyampaikan makna atau informasi yang terkandung dalam data itu sendiri. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu untuk melakukan visualisasi data ini? Jadi, visualisasi data itu diperlukan untuk membuat pemahaman terhadap data itu menjadi simpler, clearer, dan faster. Simpler artinya dengan menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram, informasi yang kompleks itu dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Dan ini mengurangi kebutuhan untuk memproses banyak angka atau teks, jadi membuat informasi itu lebih mudah untuk dicerna seperti itu. Kemudian clearer. Clearer artinya visualisasi data itu dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang terdapat dalam data dengan lebih jelas. Jadi dengan grafik dan diagram itu memungkinkan pengguna dari data untuk melihat hubungan antara variabel dengan lebih mudah, yang memungkinkan pengguna dari data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang ada di dalam data. Kemudian faster, artinya dengan menyajikan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami, tentunya dapat mempercepat proses pemahaman dibandingkan dengan harus menganalisis teks atau misalkan data-data lain seperti angka-angka. Menurut penelitian juga manusia itu dapat memproses data visual lebih baik daripada bentuk data lainnya. Bahkan otak manusia itu memproses gambar 60.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan teks. Dan 90% informasi yang dikirimkan ke otak itu bentuknya adalah visual. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe visualisasi data. Jadi, data itu dapat divisualisasikan dengan menggunakan beberapa tipe visualisasi, tergantung kegunaan dan tipe datanya itu sendiri. Yang pertama di sini ada untuk line chart. Nah, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang lain sudah mengetahui untuk chart yang satu ini karena sudah cukup umum untuk digunakan ya. Jadi dalam line chart itu titik-titik data akan dihubungkan dengan sebuah garis yang biasanya itu digunakan untuk menggambarkan pergerakan data atau nilai, terutama perubahan yang berkaitan dengan waktu. Line chart ini biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti untuk melihat tren data, fluktuasi pada data, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat bar chart. Nah, kalau line chart itu tadi kan menggunakan garis untuk menggambarkan datanya. Kalau di bar chart sesuai dengan namanya, ya digambarkan dengan menggunakan bar-bar atau kotak-kotak seperti itu ya. Nah, panjang dari bar atau kotak-kotak ini, kalau secara vertikal itu berarti tingginya, itu merepresentasikan nilai atau bisa juga untuk merepresentasikan frekuensi dari data, berapa banyak data yang muncul. Kemudian bar chart ini digunakan untuk membandingkan data antar grup atau rentang-rentang data. Misalkan nanti bisa dibagi-bagi, misalkan data pada tinggi anak dibagi menjadi 150 sampai 155 cm, ada 156 sampai 160 cm, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin terlihat cukup mirip ya, ada histogram. Jadi histogram ini salah satu tipe visualisasi data yang dapat digunakan untuk menentukan atau melihat bagaimana sih persebaran data atau distribusi data dalam dataset. Kemudian dari histogram ini kita juga bisa melihat skewness atau kurtosis,
serta melihat adanya outlier dalam data. Yang selanjutnya ada pie chart. Nah, menurut Karisma dan kawan-kawan, pie chart ini digunakan untuk membandingkan bagian terhadap total, dan biasanya dalam pie chart ini juga disajikan dalam bentuk persentase, karena nilainya yang merupakan bagian-bagian yang dijumlah menjadi satu. Nah, mirip dengan bar plot tadi, pie chart ini juga dapat digunakan untuk membandingkan data antar grup. Selanjutnya, di sini kita memiliki scatter plot. Menurut Evans dan Lindsay, scatter plot adalah komponen grafik yang ada dalam analisis regresi. Scatter plot ini menghubungkan dua faktor yang bervariasi pada sebuah kontinum. Nah, jadi dengan scatter plot ini kita bisa melihat apakah data ini memiliki korelasi atau tidak. Terlebih lagi, kita juga dapat melihat apakah korelasi dalam data, kalau misalkan ada korelasinya, itu berkorelasi positif atau negatif. Jika memiliki gradien positif, maka berkorelasi positif yang memiliki arti semakin besar suatu faktor, semakin besar juga faktor lainnya. Sebaliknya, jika berkorelasi negatif, itu jika membentuk gradien negatif yang artinya semakin besar suatu faktor, semakin kecil faktor yang lain. Nah, jika tersebar secara tidak merata, berarti dapat kita katakan datanya tidak berkorelasi. Next. Nah, ini terakhir ada heat map. Nah, kalau visualisasi sebelumnya itu kan lebih ke bervariasi dalam bentuk. Ada yang line, ada yang pie chart, tadi kan bulat gitu ya. Kemudian ada bar chart. Nah, kalau di heat map itu kita lebih mengandalkan pada warnanya. Ini tuh dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi atau memudahkan dalam berbagai hal, seperti contohnya kalau teman-teman mungkin pernah mencoba melakukan UT, mungkin menggunakan tool seperti Maze, itu kan nanti juga ada heat map-nya. Itu untuk melihat bagian-bagian mana sih dalam aplikasi yang sering disentuh oleh user. Kemudian kita juga bisa menerapkannya pada visualisasi geospasial untuk melihat misalkan daerah mana sih yang lebih padat populasinya. Biasanya bisa digambarkan dengan warnanya yang lebih pekat merah seperti itu. Dan dapat digunakan pada kasus-kasus lainnya. Jadi kalau heat map itu lebih ke warna untuk membantu dalam memahami informasi yang ada dalam data. Nah, dalam melakukan visualisasi itu, kita itu bisa menggunakan beberapa tools yang sudah ada seperti Tableau, Google Data Studio, Power BI, bahkan Excel. Dan yang terakhir kita juga bisa menggunakan Python, karena di Python itu juga telah tersedia beberapa library seperti Matplotlib dan Seaborn, seperti itu. Oke, mungkin ini masih menggunakan dataset dan Google Colab yang sama, jadi mungkin kalau rekan-rekan ingin ikut mencoba atau ingin melihat Colab-nya, bisa kembali ke Google Colab yang sebelumnya juga sudah telah share, seperti itu. Mungkin sebentar, saya coba untuk share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, mungkin untuk pertama-tama yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu, kita import terlebih dahulu nih library-library yang kita butuhkan untuk melakukan visualisasi. Di sini kita gunakan matplotlib.pyplot dan Seaborn, seperti itu. Kemudian tadi yang sudah dilakukan sebelumnya itu ada dropnya untuk menghapus data null. Kemudian setelah dihapus itu kan ini indeksnya masih stay gitu ya, padahal rowsnya udah ada yang hilang jadi 49.000 data. Kita bisa lakukan
ya ini preferensi masing-masing sih sepertinya biar lebih enak dibaca gitu ya. Kita bisa lakukan .reset index untuk mereset indeksnya. Kemudian yang pertama-tama ini ada seperti yang telah tadi dicontohkan juga ya, ini ada histogram. Nah, histogram ini fungsinya seperti yang telah tadi dijelaskan juga untuk melihat distribusi dari data. Nah, ini saya contohkan untuk menggambarkan distribusi data dari kolom temperature. Di sini kita gunakan DF sebagai datasetnya, kemudian apa sih yang mau kita bikin histogramnya? Tadi kan data temperature-nya, berarti kita gunakan kolom temp, kemudian kita gunakan .hist untuk membuat histogramnya, kemudian bin sama dengan 20 itu seperti kita membagi data dalam temp ini menjadi 20 kelompok gitu, yang nanti itu kalau divisualisasikan itu nanti munculnya menjadi 20 kotak-kotak ini ya, jadi 20 banyaknya data. Kemudian kita bisa gunakan plt.xlabel untuk membuat seperti label pada sumbu X, kita gunakan ini, temperature. Kemudian plt.ylabel, kalau xlabel tadi untuk sumbu X, ylabel berarti untuk sumbu Y. Kita labeli dengan frekuensi. Kemudian kita gunakan plt.title, itu untuk memberikan judul pada chart seperti ini, distribusi temperatur. Kemudian plt.show untuk menampilkan chartnya itu sendiri. Nah, dari visualisasi ini kita bisa lihat bahwa distribusi itu, data tidak terdistribusi secara normal. Karena kalau normal kan biasanya bentuknya lonceng seperti itu ya. Dan ini bentuknya right skewed atau positive skew. Kemudian yang selanjutnya mungkin ini ada satu visualisasi yang belum dijelaskan sebelumnya, yakni box plot. Nah, box plot ini fungsinya untuk mendeteksi adanya outlier. Apa sih outlier itu? Outlier itu seperti data-data yang berada di luar jangkauan lah, kayak misalkan terlalu ekstrim. Misalkan datanya nanti ada ini 50 derajat, itu kan udah ekstrim banget ya. Nah, itu tuh bisa dikategorikan sebagai outlier. Di sini kita gunakan plt.figure, fixed size 8,6 itu fungsinya untuk menentukan ukuran dari chartnya ini. Berarti kalau 8,6 itu berarti 8 inci dikali 6 inci. Kemudian kita gunakan box plot ya untuk membuat box plotnya. Nah, yang ingin kita lihat adanya outlier ini dari data apa, dari kolom apa. Kita bisa gunakan df dengan kolom temperature, vert sama dengan false ini maksudnya untuk membuat box plot ini menjadi bentuk horizontal seperti ini. Karena kalau default itu vertikal, secara vertikal. Sama saja, hanya mengenai preferensi. Nah, kemudian ini juga masih sama ya, menggunakan plt.title, plt.xlabel, kemudian ada plt.gridThrough itu untuk membuat garis-garis ini. Jadi, ada garis-garis pembatas tiap datanya, kemudian plt.show untuk menampilkan chartnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa masih terdapat titik-titik yang ada di luar caps yang menandakan masih terdapat outlier. Nah, ini itu sebenarnya nanti bisa ada prosesnya sendiri untuk handling outlier ini, entah itu mau dihilangkan atau misalkan diganti dengan rata-rata atau median seperti itu. Oke, bisa lanjut. Di sini ada contoh untuk penggunaan bar plot, bar chart. Di sini kita bisa gunakan dfplace.valueCounts. Ini itu fungsinya untuk .valueCounts itu fungsinya untuk menghitung berapa banyak data untuk setiap value unik yang ada di dfplace. Jadi karena di dfplace tadi kan isinya ada in, ada out seperti itu. Hanya in dan out. Kemudian dihitung nih berapa banyak out, berapa banyak in. Nah, itu fungsi dari .valueCounts. Kemudian kita plot menggunakan jenisnya bar chart. Kemudian di sini juga masih sama, ada X label, ada Y label, kemudian title untuk memberikan judul seperti itu. Nah, ini variasi lainnya kita bisa gunakan juga dengan menggunakan pie chart seperti itu. Sama seperti tadi, ini juga masih sama, tapi kita coba taruh ke suatu variabel value counts. Kita hitung lagi
sama seperti yang tadi, jumlah out, jumlah in. Kemudian ini kita atur seberapa besar chartnya, ini berarti 8 kali 8. Kemudian kita buat pie chartnya dengan menggunakan plt.pie. Kemudian kita gunakan variabel ini yang telah dibuat sebelumnya, value counts. Kemudian untuk labelsnya itu kita gunakan value counts.index. Indeksnya itu apa? Yaitu out dan in. Jadi untuk memberikan penjelasan ini out, ini in. Kita gunakan label sama dengan value counts.index. Kemudian di sini kita juga gunakan auto PCT atau auto percentage, di mana ini itu akan mengubah langsung data menjadi persentase. Maksudnya apa 1,1 F ini? Jadi ini itu fungsinya untuk menampilkan persentasenya itu hanya sampai 1 digit di belakang koma. Jadi misalkan ini kan 69,3. Kalau ini nanti diubah ke 2 seperti ini, nanti bisa muncul 2 digit di belakang koma. Seperti itu. Kemudian start angle sama dengan 0. Itu maksudnya akan dimulai dari sumbu X sama dengan 0. Jadi dari sini lah. Kemudian kita bisa gunakan plt.axis equal itu ya untuk membuat X dan Y-nya itu setara seperti itu. Kemudian di sini ada plt.title masih sama untuk memberikan judul dan ada plt.show. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dalam penggunaan menggunakan line chart. Di sini kita buat satu variabel df group dengan melakukan group by. Group by apa? Group by temperature berdasarkan hour, kolom hour, dan kolom place. Kemudian kita juga hitung rata-ratanya dari temperature. Dan unstack ini fungsinya lebih ke, jadi nanti place-nya itu bakalan dibuat sebagai kolom baru, kemudian ada data-datanya, kayak misalkan in nanti ada data-datanya, out ada data-datanya. Nah, itu fungsi dari unstack-nya. Kemudian kita buat plotnya dengan menggunakan line chart. Kemudian kita juga gunakan marker sama dengan ini. Fungsinya itu untuk memberikan titik-titik tiap datanya ini. Kemudian masih sama di sini ada white label, title, kemudian untuk memberikan legend dengan titlenya place. Tadi kan ini udah dibuatkan legendnya itu adalah in dan out seperti itu, mengikuti dari data place. Kemudian kita bisa tampilkan gitu saja. Nah, dari visualisasi data ini kita bisa lihat bahwa tentu aja suhu yang ada di luar ruangan itu pastinya lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam ruangan. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa buat tren tiap bulan dari suhu-suhu yang telah didapat oleh sensor. Nah, ini cukup mirip seperti tadi, kita group by temperature berdasarkan bulan dan dihitung rata-ratanya. Kemudian kita atur untuk ukurannya, kita bisa gunakan plt.figure, fixed size 10 kali 6. Kemudian kita gunakan plt.plot, weekday means.index. Bentar. Untuk line yang ini itu untuk membuat line chart yang berwarna biru ini. Jadi kita tampilkan suhu rata-rata tiap bulannya terlebih dahulu dengan weekday means.index. Indeksnya tadi kan berarti bulan. Untuk sumbu X itu berarti nanti bulannya ada 8, 9, 10, 11, dan 12. Bulan Agustus sampai Desember. Untuk nilai Y-nya itu kita gunakan dari variabel ini, values-nya. Jadi kita bisa melihat rata-rata suhu setiap bulannya. Kemudian kita juga gunakan marker lagi untuk memberikan ini ya titik-titik pada setiap titik datanya dan memberikan label suhu rata-rata untuk nantinya ditampilkan di legend seperti itu. Kemudian di sini kita buat variabel Z ini itu fungsinya untuk polyfit and numpy.polyfit itu fungsinya untuk menghitung koefisien polinomial dari data-data yang kita berikan. Ini ada weekday means.values dan satu ini itu artinya
polinom berderajat 1 atau linear seperti itu. Kemudian untuk P-nya ini kita buat objek polinomial berdasarkan koefisien yang telah kita buat sebelumnya, yaitu Z, yang kita simpan di Z. Kemudian kita tinggal plot atau bikin visualisasinya, line chart. Di sini ya X-nya masih sama, weekday mean start index, karena menampilkan bulannya. Kemudian kita gunakan P ini sebagai nilai Y-nya, dan kita gunakan R dash dash itu maksudnya nanti visualisasi yang ditampilkan atau line chart-nya itu menggunakan warna merah dan menggunakan garis putus-putus untuk yang dash dash ini. Kemudian labelnya kita buat adalah trend line-nya untuk nanti ditampilkan di legend seperti itu. Kemudian kita bisa beri plt.x label, month-nya kan ini karena masih angka 8, 9, 10, 11, 12, kita beri penjelasan 8 Agustus, 12 Desember. Kemudian juga masih sama, kita berikan plt.y label untuk memberikan label pada sumbu Y, dan plt.title untuk memberikan judul pada grafik ini. Kemudian plt.legend ini untuk menampilkan legend ini, suhu rata-rata dan trendline dari label-label yang telah kita buat sebelumnya. Sama seperti tadi, plt.grid true itu untuk memberikan grid ini ya, kotak-kotak. Kemudian plt.show. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh dari heatmap. Nah, ini tuh mungkin agak kurang cocok ya sebenarnya untuk di correlation, tapi kita juga bisa lihat. Kita buat dulu variabel df underscore core itu sama dengan df.core. Nah, ini udah ada function bawaannya langsung, itu .core untuk apa yang menggunakan metode Pearson untuk menghitung korelasi yang ada dalam data. Kemudian kita bisa tampilkan ini ukurannya mau berapa, berarti 12 kali 10, nanti bisa diatur sesuai dengan banyaknya data yang kita miliki. Kemudian kita gunakan library Seaborn.heatmap untuk menampilkan warna-warnanya. Nah, apa sih yang mau ditampilkan? Kan tadi udah dibuat nih, df.core itu disimpan dalam df underscore core. Kemudian anode sama dengan true. Jadi anode sama dengan true itu fungsinya untuk menampilkan angka-angka ini nih. Angka-angka apa ya? Nilai dari korelasinya lah. Jadi kalau misalkan ini nanti di false itu tuh nggak muncul, ini 0,2, 0,51 itu tidak muncul. Nah, ini anode KWS size untuk mengatur ukuran font angkanya. Next sama dengan np.trio df_core. Ini itu sebenarnya kalau misalkan tidak ditambahkan, itu tuh nanti akan membuat full ke sini, tapi kan pembacaannya menjadi tidak efisien ya. Mungkin bisa saya contohkan. Sebentar. Nah, ini kan sebenarnya seperti hanya di mirror seperti itu ya. Ini 0,2 kan sama-sama saja seperti itu. Ini time berdasarkan ID, ini time berdasarkan ID, nilainya sama, tapi hanya di mirror seperti itu kan tidak efisien. Jadi kita gunakan ini tadi mas mp.trio dashboard untuk ya jadi satu gini saja untuk lebih mudah dalam pembacaannya. Kemudian kita bisa plt.show untuk menampilkan chartnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa temperature itu memiliki korelasi atau hubungan yang cukup tinggi dengan week of year dan month. Karena biasanya semakin tinggi, misal semakin mendekati 1, baik itu positif ataupun negatif, itu semakin berkorelasi kuat dan itu biasanya digunakan untuk menentukan feature mana sih yang lebih baik digunakan dalam model machine learning seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi dari visualisasi data yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator.
Baik. Terima kasih banyak Kak Justin sudah memaparkan secara lengkap gitu ya terkait visualisasi data pada IoT untuk sesi kedua pemaparan materi sore hari ini. Nah, mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab karena nggak akan lengkap ya teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau tadi kita sudah menerima paket lengkap nih materi dari mulai pengolahan data, kemudian dilanjutkan dengan visualisasi data, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membuka sesi tanya jawab supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih mendalam gitu. Oke, baik. Kita akan segera buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman hadirin sekalian untuk bertanya kepada dua pemateri hebat kita sore hari ini, ada Bang Nahid dan juga Kak Justin. Dipersilahkan untuk raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Kami tunggu Bapak Ibu dan teman-teman hadirin untuk bertanya. Baik, mungkin sambil menunggu nih Bang Nahid dan juga Kak Justin, mungkin ada satu pertanyaan dari aku sendiri terkait materi sore hari ini gitu. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu hadirin, mungkin pertanyaan dari aku sederhana aja, Bang Nahid dan juga Kak Justin, mungkin bisa dijawab juga oleh dua pembicara kita dari Bang Nahid dan juga Kak Justin. Pertanyaannya, kan tadi sudah dijelaskan nih apa itu IoT, terus juga dengan IoT ini kita juga bisa mengumpulkan data-data gitu yang bisa kita olah dan juga bisa kita visualisasikan. Nah, mungkin pertanyaan aku, kenapa sih atau apa sih kelebihan data-data itu kita peroleh dari IoT atau Internet of Things gitu? Apa keunggulan data-data yang diperoleh dari IoT dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lainnya? Mungkin seperti itu boleh dari Bang Nahid atau Kak Justin, mungkin ada sedikit penjelasan atau pencerahan buat kita peserta pada sore hari ini. Mungkin saya mau jawab ya terkait pertanyaan itu. Jadi mengapa keunggulan data yang diperoleh dari IoT daripada metode lainnya? Dikarenakan kita tahu sendiri bahwa IoT itu kan merupakan alat yang langsung terkoneksi dengan sebuah server atau internet ya. Jadi data yang dari IoT itu bisa dibilang lebih real time daripada data yang kita ambil dari alat-alat lainnya. Mungkin kayak gitu sih. Baik, terima kasih Bang Nahid. Mungkin ada tambahan dari Kak Justin? Mungkin semuanya sih ya, tapi ya tergantung ke tujuan dari pengolahannya itu sendiri. Emang emang tujuannya buat ngolah dari mana nih? Karena ya kalau misalkan data-data lain yang nggak dari IoT, kalau misalkan sesuai kebutuhannya, memang masih tetap diperlukan seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah terjawab ya. Terima kasih Bang Nahid dan juga Kak Justin atas jawabannya. Tadi berarti keunggulan data-data yang diperoleh dari IoT karena kan memang terhubung langsung ke internet dan keamanan atau penyimpanannya itu juga lebih terjamin sesuai dengan tujuan pengumpulan datanya itu sendiri juga. Oke, baik. Kita sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya izin bacakan, Bang Nahid, Kak Justin. Kak, maaf, izin bertanya, visualisasi yang paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan hasil olahan data biasanya seperti apa? Ini pertanyaan dari Alivia Rahma. Mungkin lebih diarahkan untuk ke Kak Justin ya sebagai pemateri kedua terkait visualisasi data. Dipersilakan Kak Justin. Mungkin kalau dari aku sendiri itu visualisasi apa sih yang paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan hasil olahan data itu balik lagi tergantung ke kebutuhan kita ingin melihat apa dan datanya seperti apa. Kayak misalkan tadi kita gunakan histogram untuk melihat persebaran atau distribusi datanya, apakah ada outlier, kemudian distribusinya normal atau enggak. Kemudian kita juga bisa gunakan scatter plot untuk melihat korelasi yang ada dalam datanya, apakah berkorelasi atau tidak, berkorelasinya positif atau negatif.
Seperti itu. Jadi kembali lagi ke fungsi masing-masing visualisasinya apa dan datanya itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Kak Justin atas jawabannya. Semoga menjawab ya buat eh, Saudari Alifia Rahmat. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan lain dari peserta, Bapak Ibu peserta dan juga hadirin sekalian? Nah, mungkin izin sedikit menyimpulkan tadi ya terkait pertanyaan sebelumnya dari Saudari Alifia Rahmat terkait visualisasi yang paling sering digunakan. Nah, untuk visualisasi sendiri berdasarkan tadi yang Kak Justin sudah sampaikan bahwa berarti masih bergantung gitu ya sama kebutuhan dari pengolahan data dan juga visualisasi yang ingin ditampilkan kayak gitu untuk membuat keputusan lebih lanjut. Nah, oke, kita sudah mendapat pertanyaan lagi dari atas nama Faki. Kak, izin bertanya, biasanya dalam pengelolaan dan visualisasi data, hal apa yang bisa menjadi penghambat atau kesulitan apa yang kadang dialami? Nah, boleh nih berarti untuk pertanyaan ini menyangkut terkait pengolahan dan juga visualisasi data. Boleh mungkin dimulai dari Bang Nahid untuk menjawab? Oke, boleh ya. Untuk pertanyaan, biasanya dalam pengolahan dan visualisasi data, hal apa aja yang menjadi penghambat atau saat apa yang kadang dialami, mungkin yang jadi penghambat dalam pengolahan dan visualisasi data tuh adanya data yang kurang cocok ya buat hasil yang kita inginkan. Misalnya data tersebut banyak data yang tidak konsisten atau banyak data yang nol atau yang banyak outliernya, mungkin itu bisa menjadi penghambat terkait visualisasi dan pengolahan datanya. Ya baik, mungkin dari Kak Justin, apakah ingin menambahkan? Mungkin masih sama ya tentang inkonsistensi data. Jadi karena mungkin kalau dari IoT kan bisa dari sensor yang ada di berbagai tempat gitu ya. Jadi kita perlu menyatukannya, kemudian itu biasanya satuannya lah atau apanya itu bisa mungkin berbeda-beda. Jadi kita harus make sure itu tuh udah sama dari pros pre-processing datanya. Jadi kita benerin dulu di pre-processing datanya atau ya begitu di pre-processing, kemudian kita bisa visualisasikan dengan lebih mudah. Seperti itu. Oke, baik. Berarti terkait kesulitan-kesulitan yang biasanya dialami itu berkaitan dengan datanya itu sendiri ya, terkait jenis datanya dan juga uh, kevalidan dari data-data yang diperoleh gitu. Nah, semoga menjawab ya untuk Kak Faki atas terima kasih atas pertanyaannya dan juga kedua pembicara kita sore hari ini terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta dan juga hadirin sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Kami masih persilahkan untuk beberapa pertanyaan lagi. Boleh disampaikan secara langsung dengan raise hand ataupun dikirimkan di kolom chat. Baik, sambil menunggu nih Kak. Tadi kan kita sudah bahas terkait kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami nih selama proses pengolahan dan juga visualisasi data yang kita peroleh dari IoT. Nah, mungkin ada nggak sih Bang Nahid atau Kak Justin tips and trick gitu? Gimana sih cara kita mengolah data supaya sesuai dengan kebutuhan atau gimana sih cara kita menentukan dengan visualisasi seperti apa nih data ini bisa ditampilkan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki juga seperti itu. Mungkin ada tips sendiri dari Bang Nahid atau Kak Justin? Mungkin apa dulu kalau dari aku, uh, tips and trick-nya mungkin keep it simple. Kalau bisa simple, kenapa rumit? Jadi kalau bisa disampaikan atau divisualisasikan yang lebih simple, yang mudah dipahami oleh pengguna itu lebih baik. Terus ya kalau bisa warna-warnanya juga diperhatikan biar lebih menarik. Nggak pernah Kemudian selfie.
Waduh, oh salah kah? Ya maksudnya mau panggil gitu. Jarang lah ya, kadang teh emang gitu sih. Mana di dia Untuk tips and tricksnya balik lagi ke kampus preprocessing. Jadi preprocessingnya harus udah benar-benar bersih. Kemudian kalau misalkan memang visualisasinya yang dari yang awal misalkan untuk yang visualisasi untuk deteksi outlier karena itu kan masih di awal jadi ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk visualisasi yang belakang-belakang itu harusnya sudah bersih seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan tips and trik nih dari Bang Nahid terkait terutama pengolahan data. Mungkin buat pengolahan data, tips and triknya kita harus memahami dulu data dari perangkat tersebut bagaimana dan tujuan kita mau hasilnya seperti apa. Mungkin dari itu kita bisa melakukan yang efisien sama yang data itu jadi lebih bagus kompleks buat nanti hasil visualisasinya kayak gitu. Oke, tadi kita sudah mengulik ya berarti tips and trik dari Bang Nahid dan juga Kak Justin sendiri terkait pengolahan dan juga visualisasi data. Terutama untuk pengolahan data itu kita harus benar-benar tahu ya data yang kita peroleh itu seperti apa dari IoT, kemudian mau kita tujukan untuk pengambilan keputusan yang seperti apa ke depannya dari data-data yang sudah diperoleh gitu. Nah, terkait visualisasi data dari Kak Justin juga tadi make it simple, nggak usah terlalu visualisasi yang banyak modifikasi ataupun uh, perubahan dari data aslinya karena memang nantinya visualisasi data yang simpel itu akan mempermudah untuk menganalisis dan menganalisis dan juga mengambil keputusan dari data-data yang telah divisualisasikan. Oke, baik. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu hadirin atau peserta? Oke, baik. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Fahmi Agus di kolom chat. Saya izin bacakan. Kak, izin bertanya, dalam konteks IoT, apakah data IoT akan dikirim langsung ke dashboard atau melalui suatu gateway? Oke, mungkin boleh dijawab mungkin dari Bang Nahid terlebih dahulu. Oke, mungkin aku mau menjawab ya terkait pertanyaan itu. Jadi data dari IoT itu nggak langsung masuk ke dashboard, tapi ntar ada proses ETL dulu sebelum data itu masuk ke dashboard. Jadi bisa dibilang data itu akan masuk ke database, kemudian akan diproses melakukan ETL. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Fahmi Agus. Mungkin dari Kak Justin apa ada tambahan atau cukup? Baik. Oke, berarti tadi untuk pertanyaan Kak Fahmi Agus itu berarti untuk data yang kita peroleh dari IoT tidak langsung dimunculkan di dashboard, melainkan akan tersimpan dulu di database untuk nantinya kita olah melalui proses ETL terlebih dahulu untuk kemudian ditampilkan di dalam dashboard. Oke, mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari saudara Kevin Hutapean. Mohon izin saya bacakan. Kak, maaf mau tanya, tadi katanya ada data yang dibersihkan seperti duplikat, outlier, dan lain sebagainya. Apakah kalau dibersihkan datanya sudah pasti akan membuat hasil akhirnya bagus? Oke, mungkin dari Kak Justin terlebih dahulu. Mungkin ini yang dimaksud hasil akhirnya itu biasanya digunakan untuk model machine learning seperti itu. Tentu dengan membersihkan uh, duplikasi data, membersihkan outlier, dan lain sebagainya itu dapat ya meningkatkan kualitas dari prediction atau ya dari model machine learning-nya karena kayak outlier atau duplikasi data itu bisa menyebabkan noise atau bias pada hasilnya karena kalau misalkan tadi ada outlier misalkan datanya sampai 100, nah nanti kalau misalkan menggunakan model-model machine learning seperti linear regression yang itu tuh sangatlah
apa ya, rentan terhadap outlier itu tuh bisa jadi menurunkan kualitas dari modelnya itu sendiri. Seperti itu. Baik, apa dari Bang Nahid ada tambahan atau yang ingin disampaikan terkait pertanyaan ini? Cukup sih. Baik, kalau sudah cukup untuk pertanyaan dari Kak Kevin Hutapian, apakah dari Bapak Ibu hadirin dan juga peserta, teman-teman peserta sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Kita tunggu 1 menit lagi hingga pukul 17.00. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Karena mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akhiri untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri sesi inti pada webinar Ngabuburit with Ais yang kedua sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu oleh Bang Nahid dan juga Kak Justin, eh, sekaligus closing statement, memberikan closing statement dari webinar sore hari ini. Mungkin boleh dari Bang Nahid terlebih dahulu. Oke, mungkin terima kasih ya buat Meso, buat teman-teman panitia juga udah nyempetin apa ya, kayak ngasih amanat ke aku sendiri buat jadi pembicara buat webinar Ngabuburit ACE kali ini. Mungkin tadinya aku juga belum terlalu perfect ya, mungkin ada beberapa kekurangan, ada kesalahan, mungkin aku minta maaf. Mungkin juga terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir di webinar kali ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Nahid atas closing statement-nya. Mungkin boleh dari Kak Justin, apakah ada yang ingin disampaikan terkait closing statement? Terima kasih juga untuk Miswa sebagai moderator dan teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan. Dan mungkin mohon maaf bila tadi di materi juga masih ada yang kurang karena belum terupdate seperti itu. Kemudian mungkin untuk teman-teman boleh dieksplor lagi untuk visualisasi-visualisasinya lainnya karena yang telah disampaikan tadi itu belum semuanya. Jadi masih teman-teman bisa kembali explore, kembali mencari-cari nih ada visualisasi apa lagi yang lain yang bisa digunakan. Dan ya, itu aja sih. Semangat. Baik, terima kasih Bang Nahid dan juga Kak Justin atas closing statement dan juga penyampaian materi yang luar biasa pada sore hari ini. Banyak banget informasi-informasi dan ilmu yang kita dapatkan terkait pengolahan dan juga visualisasi data pada IoT pada webinar Ngabuburit with Ais sore hari ini. Baik, karena penyampaian materi satu dan yang kedua sudah terlaksana dan juga sudah kita lakukan juga sesi tanya jawab, mungkin tugas aku sebagai moderator di sini sudah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi kepada dua pembicara hebat kita, Bang Nahid dan juga Kak Justin atas ilmu-ilmunya. Saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir sore hari ini. Mungkin sesi selanjutnya masih ada rangkaian lainnya selain acara inti pada sore hari ini akan dilanjutkan oleh MC. Maka dari itu saya kembalikan lagi waktu dan layar, saya kembalikan ke MC Kak Dinar. Silakan.